Reses anggota DPRD Kabupaten Bualemo hari ini benar-benar berbeda. Bukan di balai desa ataupun di aula, bukan menunggu aspirasi datang lewat daftar hadir. Tapi Arman Nawai, Ketua Fraksi Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Bualemo, memilih menginjak langsung titik kerusakan yang sedang diratap warga. Pada Rabu 5 November 2025, Arman melakukan reses di Desa Mustika dan Desa Bongo 4, Kecamatan Paguyaman. Tapi kali ini Arman tidak duduk di forum. Ia datang ke lokasi keluhan, memotret sendiri fakta kerusakan di lapangan. Di Dusun Morpoga, Desa Mustika, Arman meninjau akses jalan dan jembatan yang putus akibat diterjang banjir. Dari sana, ia langsung bergegas lagi menuju Dusun Mootilango, Desa Bongo 4, menelusuri jembatan putus yang menjadi urat nadi angkutan hasil pertanian warga. Arman menegaskan langkah berikutnya akan membawa isu ini kembali ke meja pembahasan bersama Kadis PUPR sekaligus menjemput anggaran pada pembahasan APBD 2026. Ia optimis di 2026 akses ini sudah kembali normal. Saya berkunjung dalam rangka reses anggota DPRD untuk periode masa sidang 2025-2026. Hari ini saya melakukan kunjungan di Desa Mustika. Itu saya melihat langsung lokasi jembatan yang putus di akses Mustika Morpoga. Posisinya sama menjadi putus karena banjir. Karena selama ini saya baru mendengar, maka saya berkunjung langsung. Hal yang serupa saya juga berkunjung di Desa Bongo 4, di Dusun Mootilango. Ini sebetulnya sudah pernah dianggarkan biaya tak terduga BTP sekian berapa ratus juta, namun karena persoalan kebijakan sehingga belum tereksekusi. Dan perihal ini saya sudah pernah sampaikan kepada Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Bualemo bahwa memang akses ini menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menghubungkan perekonomian dan pemukiman warga. Sehingga saya selaku anggota Komisi 3 yang membidangi urusan infrastruktur juga berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat memikirkan bagaimana sarana-sarana penunjang pertanian ini dapat terakses dengan baik, yang juga penghubung antar kecamatan dan juga menjadi kebutuhan bagi masyarakat yang bermukim di seberang, karena memang selama ini mereka terisolir. Sehingga hari ini saya berkunjung ingin memastikan bagaimana kondisi jembatan tersebut, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukan. Langkah selanjutnya adalah yang pertama akan kembali menghadirkan Kepala Dinas PUPR. Ini juga dalam rangka persiapan APBD tahun 2026, bagaimana fasilitas infrastruktur ini dapat segera tertangani dengan baik. Dan saya berharap 2026 akses ini dapat kembali normal. Karena ini juga akan kebetulan kami juga ada di tingkat Banggar. Mudah-mudahan ini dapat kami bahas sampai ke eksekusi anggaran. Arman juga menyinggung soal terbatasnya APBD Bualemo yang menurun, namun menurutnya bukan alasan untuk menyerah, karena sektor pertanian yang jadi tulang hidup warga harus tetap bergerak. Arman menyebut pola pemerintah daerah dan bupati saat ini yang juga menjemput anggaran pusat sangat relevan dengan prioritas nasional penguatan ketahanan pangan. Ya, memang tahun ini Kabupaten Bualemo agak mengalami pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Namun saya melihat kiat-kiat Pak Bupati Dr. Andus Padaul terhadap pemenuhan infrastruktur dengan melobi-lobi anggaran langsung dari pusat, bantuan langsung dari pusat melalui kementerian yang memberikan jalan terbaik dalam rangka pemenuhan anggaran. Memang kalau kita melihat di sumber PAD atau APBD, kita memang agak sedikit terbatas, namun ini tidak menjadi hambatan ataupun halangan bagi kita, kendala, karena memang selama ini kami selalu berusaha mencarikan sumber anggaran lain di tingkat
pusat di tingkat kementerian, sehingga ini menjadi penting. Dan kami berpikir Pak Prabowo lebih mendorong penguatan ketahanan pangan, karena memang sebagian besar masyarakat di sini menggantungkan hidupnya di pertanian, sehingga ini menjadi sinergi dengan program Prabowo melalui Asta Cita Belia. Saya berharap ini juga di tingkat pemerintah pusat, Pak Menteri PUPR, Pak Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan barangkali dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Ya, memang terkait dengan adanya pembukaan lahan yang secara masif, di sini kami melihat juga memang debit air yang masuk ke hilir, ke hulu itu memang dari hulu ke hilir itu memang cukup besar, sehingganya Pak Bupati lebih mendorong bagaimana di tingkat hulunya itu dapat ada lakukan upaya-upaya pencegahan erosi ataupun sedimentasi tanah. Nah, saya melihat di sini ada program-program tahunan yang dikawal oleh Pak Bupati seperti penanaman coklat, sawit, bambu mente, bahkan ada program penanaman bambu petung. Ini adalah harapan terbesar dari Pak Bupati dalam rangka memitigasi adanya bencana. Kalau dari tingkat hulu penanaman untuk memitigasi bencana dapat dilakukan, ya ini berharap di tingkat hilir sudah mulai mengurang namanya potensi banjir, sehingga ini juga yang masih perlu kita pertimbangkan. Dan juga perlu untuk diatensi bahwa ini juga masih dalam tanggap bencana yang masih juga diatensi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD tingkat Kabupaten Bali. Kita berharap beberapa lembaga yang saya sebutkan dari satu persatu tadi dapat berkolaborasi tentang bagaimana memikirkan tersedianya infrastruktur yang dapat menghubungkan masyarakat, menghubungkan antar kecamatan, dan menghubungkan distribusi alat-alat produksi pertanian dan juga hasil pertanian. Sementara itu di tempat yang sama, Sekretaris Desa Bongo 4, Sirlan Hipi, mengapresiasi langkah Wakil Ketua Komisi 3 tersebut. Saya selaku pemerintah desa bersyukur atas kehadiran Komisi 3 atas kunjungan hari ini memantau langsung jalan yang terputus yang ada di wilayah Desa Bongo 4, khususnya Dusun Mangkulango. Itu menjadi salah satu penghubung antara antara dusun induk ke dusun ujung, itu menjadi terhambat akses bongkar muat hasil pertanian, dan ini salah satu alasan kenapa hasil produksi jagung itu meningkat. Salah satunya jadi harapan kami selaku pemerintah desa dan masyarakat kedepannya agar atau bisa terrealisasi pembangunan jembatan. Reses ini bukan sekedar mendengar keluhan, tetapi membuktikan langsung. Dan hari ini, publik melihat bahwa reses bisa menjadi kerja teknis di lapangan, bukan sekedar formalitas di belakang meja. Kontributor INC TV melaporkan.